yang akan memberitakan firman-Mu. Beri hikmat untuk hamba menguraikan firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang menerimanya, Engkau memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu Tuhan, mari ya Allah Roh Kudus, Engkau mampukan kami untuk kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi menjelang siang ini saya ingin sharing melalui bagian ini, yaitu tentang tujuan kematian Kristus di kayu salib. Mungkin tiap tahun kita merayakan Jumat Agung, kita memperingati Jumat Agung, kita merayakan Paskah, tiap tahun kita merayakan Natal. Tapi pernahkah kita sungguh merenungkan apa makna kematian Yesus buat setiap kita? Nah, siang hari ini mari kita renungkan kembali bersama-sama sehingga hidup kekristenan kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Kita tahu bahwa oh Yesus mati di kayu salib buat aku, tapi kita nggak sungguh-sungguh memaknai, nggak sungguh-sungguh memahami arti kematian itu buat kita. Makanya tadi pagi saya pasang di status WA saya dan juga di IG sama di Facebook saya katakan bahwa orang yang menghargai pengorbanan Kristus tidak berbuat dosa lagi. Simpel kalimat itu. Maka dari itu buat saya aneh kalau ada orang yang katanya sudah ditebus sama Kristus, sudah tahu tentang pengorbanan Kristus, tapi kok masih enjoy di dalam dosa. Rasanya aneh. Rasanya aneh sekali. Nah, mari kita belajar melalui bagian ini. Titus pasal 2, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Titus pasal 2, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini sebelum saya lanjutkan, omong-omong, suara saya cukup kedengaran jelas nggak, Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Oke. Cukup jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini secara sederhana, secara simpel sekali, saya coba pakai kalimat-kalimat yang sederhana, saya coba pakai poin-poin yang sederhana untuk membuat kita sama-sama kita pahami apa sih artinya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau orang Kristen ditanya, benar nggak Yesus mati buat kita? Oh, semua orang Kristen tahu. Semua orang Kristen tahu. Semua orang Kristen bisa katakan, iya Yesus mati buat saya, Yesus mengampuni saya, Yesus mati di kayu salib buat saya. Tapi apakah kita sungguh memahami lebih dalam makna kalimat itu? Karena saya yakin dan percaya, kalau kita sungguh-sungguh memahami arti pengorbanan Yesus buat kita, maka akan ada sebuah perubahan hidup, perubahan cara berpikir, perubahan sikap perilaku kita. Maka dari itu seringkali dimanapun saya khotbah, saya suka katakan, aneh buat saya kalau ada orang yang mengatakan sudah ditebus sama Kristus, sudah lahir baru, sudah bertobat, sudah ngaku dirinya anak Tuhan, tapi kok dosa jalan terus. Aneh. Aneh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tetapi paling tidak ada 4 hal yang saya ingin ajak kita sama-sama merenungkan siang hari ini. Apa tujuan pengorbanan Yesus? Apa tujuan kematian Yesus di kayu salib buat setiap kita? Yang pertama, coba kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Di dalam bagian itu dikatakan,
Karena apa di situ? Kasih karunia Allah. Itu tolong digarisbawahi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya, kita diselamatkan bukan karena kelakuan kita lebih baik dari orang lain. Anda dan saya, kita diselamatkan bukan karena hidup kita lebih baik dari orang lain. Anda dan saya, kita diselamatkan bukan karena kita lebih kaya, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, atau karena berbagai kelebihan yang lain. Bukan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa karena kasih karunia Allah. Kata kasih karunia ini di dalam bahasa Yunaninya pakai kata karis. Apa sih artinya karis? Seringkali disebut kasih karunia atau anugerah, grace gitu ya. Kata kasih karunia atau dalam bahasa Yunaninya karis ini artinya sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ini yang menarik. Anda dan saya tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk menerima anugerahnya Tuhan. Anda dan saya tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk menerima penebusan Tuhan. Oleh sebab itu, Alkitab beberapa kali menyatakan bahwa Anda dan saya, kita diselamatkan, kita ditebus, murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Anda dan saya nggak ada yang layak menerima. Kita ini nggak ada yang pantas. Hidup kita tidak lebih benar daripada orang lain. Hidup kita tidak lebih baik dari orang lain. Tapi murni karena anugerahnya Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Tuhan. Saya nggak tahu, saya pernah sampaikan di sini nggak? Satu cerita tentang seorang ibu yang anaknya dibunuh. Saya seringkali kalau khotbah tentang kasih karunia, saya suka sampaikan ini, cerita ini. Ini saya dapat sudah lama, Bapak Ibu Saudara. Tapi cerita ini sangat berkesan buat saya. Dan itu memberi arti yang dalam sekali tentang kasih karunia, tentang anugerah Tuhan. Jadi ada seorang ibu yang punya satu anak, dan ternyata anaknya ibu ini mau dirampok, tapi ketika dia melawan, akhirnya dibunuh sama anak pemuda berandalan ini. Anaknya ibu ini mati. Anak muda yang rampok ini, yang membunuh ini, akhirnya dia ketangkep, dan ketika disidang di pengadilan, dia divonis sekian tahun penjara. Oke, dia dimasukkan ke penjara. Tetapi hal yang sangat luar biasa, ketika anak muda ini ada di dalam penjara, si ibu yang anaknya dibunuh ini ternyata datang ke penjara, nengokin anak muda yang bunuh anaknya. Sampai di sini cerita ini, wah sangat menarik, udah. Sangat luar biasa, ibu ini bisa datang nemuin anak muda yang bunuh anaknya. Yang pasti dia nggak bawa minuman beracun. Nggak bawa itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi rupanya ibu ini bawa makanan buat anak muda ini dikasih, dan nggak ada pembicaraan apapun. Anak yang bunuh ini cuman bisa nangis, cuman bisa say sorry, bolak-balik minta maaf. Dan dia bilang, saya sebenarnya cuma mau ngambil barangnya dia, tapi karena dia ngelawan, refleks akhirnya dibunuh. Dan oke, pembicaraan cuma sampai situ. Besoknya ibu ini datang lagi. Kemudian apa? Nggak ada pembicaraan yang panjang lebar. Tapi rupanya anak muda ini akhirnya nanya, anakmu sudah aku bunuh, tapi kenapa sih kok kamu datang nengokin aku dan kamu bawain makanan buat aku? Kenapa kok kamu masih berbuat baik buat aku? Kira-kira begitu. Dan ibu ini berkata bahwa aku bisa aja benci kamu. Aku bisa aja dendam sama kamu. Tetapi itu nggak mengembalikan anakku tetap aja mati. Anakku nggak bakalan balik. Jadi aku ambil keputusan untuk aku nggak mau benci, nggak mau dendam sama kamu. Aku mau tetap mengasihi kamu, aku mau tetap mengampuni kamu. Makanya aku datang bawain makanan buat kamu. Dan itu jadi momen yang dimana anak muda ini, wah benar-benar hancur hatinya, lulu lantak dia nangis, dia minta maaf. Dan ibu ini cuma berkata, it's okay, nggak apa-apa, udah. Tiap hari dia nengokin. Dan kemudian satu kesempatan lagi ibu ini bertanya sama anak muda ini, kenapa sih kok kamu itu sampai
hidupmu berandalan seperti itu. Dan anak ini mulai cerita bahwa dia dari keluarga yang berantakan, dan akhirnya dia mulai cari pelarian di pergaulan yang seperti itu, dia melakukan berbagai kejahatan, dan sampai akhirnya tiba pada titik di mana dia membunuh anaknya ibu ini. Jadi rupanya si ibu ini mulai timbul belas kasihan sama dia. Tiap hari dia tengokin, tiap hari ada komunikasi yang baik, dan rupanya sampai tiba waktu hukuman itu selesai. Bapak Ibu Saudara, ketika waktu hukuman itu selesai, hal yang sangat luar biasa. Ibu ini bilang sama anak pemuda ini, "Oke, sekarang kamu udah bebas, kamu bisa pulang ke rumahku, kamu bisa tinggal di rumahku, dan mulai saat ini kamu menjadi anak di rumahku. Kamu pengganti anakku yang sudah mati. Dan segala harta yang dia miliki itu menjadi warisan anak muda yang dari penjara ini." Saya waktu baca cerita itu pertama kali, saya nangis, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itulah arti anugerah, itulah arti kasih karunia. Kalau ngomongin anak muda ini pantas apa enggak? Dia sangat enggak pantas, dia sangat enggak layak. Dia patut dihukum. Tapi apa yang dilakukan ibu ini mencerminkan pribadinya Allah, yang mau datang mengampuni dan bahkan mengakui diri kita sebagai anak Allah. Kalau orang Kristen menyadari arti ini, arti karis, arti kasih karunia ini akan menjadikan kita orang Kristen nggak sombong. Makanya buat saya aneh kalau ada orang Kristen yang sok-sokan, wah ketika di luar dan lain sebagainya, kita umat Tuhan, kita anak Tuhan, kita umat pilihan. Jangan sombong. Karena kita ini orang yang nggak pantas di hadapan Tuhan. Harusnya semakin membawa kerendahan hati. Bahwa iya ya Tuhan, aku ini orang yang nggak pantas ya. Tapi Tuhan sudah ampuni aku, Tuhan sudah layakkan aku. Tuhan thank you banget, thank you banget. Dan itu membuat kita akhirnya apa? Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi jiwa-jiwa. Ini yang pertama. Sadari, Anda dan saya, kita ditebus melalui kematian Kristus, itu murni adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Anugerahnya Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat. Sampai di sini cukup jelas, Bapak Ibu Saudara? Nggak terlalu sulit ya, bahasa saya ya. Saya harap bahasa saya cukup sederhana. Yang kedua, coba kita lihat ayat 12. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita, apa di situ? Meninggalkan kefasikan. Itu tolong digarisbawahi. Meninggalkan kefasikan dan ini yang penting lagi, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus mati di kayu salib buat kita. Jangan cuma sekedar kita mengerti bahwa oh ya untuk ngampuni dosaku, untuk nebus aku, untuk nyelamatin aku. Tapi firman Tuhan mengatakan jelas sekali. Rasul Paulus mengatakan jelas dan tegas sekali kepada Titus bahwa Yesus mati di kayu salib, pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan. Meninggalkan cara hidup orang fasik. Ingat ya, orang fasik, Bapak Ibu Saudara, bukan orang tasik. Saya nggak punya masalah dengan orang Tasik. Jadi, makanya ini mesti didengerin baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Takutnya kalau dengerin khotbah sambil ngantuk, Pak Sam kok ngomongin kita harus meninggalkan cara hidup orang Tasik. Emang kenapa orang Tasik gitu? Enggak, bukan orang Tasik, Bapak Ibu Saudara, tapi orang fasik. Ya. Orang fasik. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan semuanya detail. Kalau Bapak Ibu mau membaca, nanti silakan dibaca Roma pasal 1 mulai ayat 18 sampai ayat 32. Itu cirinya orang fasik ada di situ. Paling enggak orang fasik itu satu, mereka hidup dalam penyembahan berhala. Nah, ini yang seringkali terasa aneh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita orang Kristen, katanya anak Tuhan, tapi hidup kita masih hidup dalam kefasikan. Contohnya apa? Masih hidup dalam penyembahan berhala. Ada orang Kristen yang masih percaya dukun, percaya jimat, ada patung disembah, entar pohon dianggap keramat. Nah, ini cara-cara hidup orang fasik. Kemudian cirinya lagi orang fasik itu apa? Mereka tidak menghormati kekudusan pernikahan. Jadi kalau Anda baca di dalam Roma itu dijelasin tuh.
Orang yang sudah menikah, tapi dia nggak menghargai kekudusan pernikahan. Dan akhirnya apa? Berahi dengan yang lain. Bahkan lebih parahnya lagi, apa laki-laki dengan laki-laki. Nah, hari-hari ini kita lihat. Dunia mengatakan bahwa orang selingkuh. Oh, wajar. Wih, itu normal-normal aja. Ya kalau dia pasangannya kurang begini-gini, selingkuh ya wajar lah. Bahkan orang Kristen pun hidup seperti itu. Bahkan dunia hari-hari ini namanya lesbian, namanya homoseksual dianggapnya wajar, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sampaikan bagian ini ketika saya khotbah di Australia tahun 2007. Dan rupanya apa? Saya singgung perkara homoseksual. Dunia memandang wajar, tapi Alkitab mengatakan jelas, itu adalah kefasikan, itu adalah cara hidupnya orang fasik. Saya langsung ditegur, Bapak Ibu Saudara, sama pengurus gereja. Dibilangnya, Pak Sam, oke lah, tapi jangan terlalu saklek. Ya kita kan harus mengasihi mereka. Mereka harus dirangkul. Saya bilang, mengasihi sih betul, kita harus mengasihi. Tapi jangan gara-gara mengasihi mereka, kita nggak berani menyampaikan kebenaran. Kebenaran harus disampaikan. Kita harus berani katakan itu dosa. Nggak bisa sekarang ada jemaat yang datang kepada saya selingkuh, kemudian mengatakan, ya habis gimana Pak Sam, istriku begini, gini, demi jaga perasaan dia, saya mengatakan, oh iya nggak apa-apa, habis istrimu gitu sih. Nggak bisa, kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara, ini ciri kefasikan. Mereka menyembah berhala, mereka nggak menghormati hadirat Allah, mereka nggak menjunjung tinggi kekudusan di dalam pernikahan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail. Nah ini yang kedua. Yesus mati di kayu salib supaya kita apa? Meninggalkan cara hidup orang fasik. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Aneh sekali kalau saat ini kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak Tuhan, tapi kita masih hidup di dalam segala cara hidup orang fasik. Hati-hati sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita akhirnya hidup di dalam penyembahan berhala. Saya seringkali sampaikan ketika saya khotbah, hati-hati. Jangan sampai kita orang Kristen tapi masih percaya ramalan-ramalan, horoskop, zodiak. Nanti kalau Imlek heboh, oh tahun ini sionya apa. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali katakan tiap tahun sionya apa saya nggak peduli. Saya hanya peduli 2 sio. 1 siomai, 2 siobak, Bapak Ibu Saudara. Yang pasti itu hautse, gitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Jangan sampai kita hidup di dalam kefasikan. Saya ngelihat beberapa kali iklan di YouTube ngomongin sekarang, wah supaya kamu kaya, supaya kamu bisa begini, gini. Ini ada jimat nih begini, perlu dipakai. Ada yang kalung lah, ada yang gelang lah, dan lain sebagainya. Iblis berusaha menyeret kita untuk kita hidup di dalam kefasikan. Tapi kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita harus punya pandangan yang benar. Yesus mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib supaya kita meninggalkan cara hidup orang fasik. Keinginan-keinginan duniawi. Nafsu-nafsu kedagingan yang dari dunia ini. Kita harus tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Nah ini penting sekali. Ini hal yang kedua. Dan yang ketiga, coba kita lihat. Di dalam ayat yang ke-14, di dalam bagian itu dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk, apa di situ? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah ini yang ketiga. Yesus mati di kayu salib bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, memberikan keselamatan kepada kita, tapi firman Tuhan katakan jelas bahwa Yesus mati di kayu salib tujuannya apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah mungkin Anda berkata kepada saya, oh Pak Sam, aku nggak pernah melakukan kejahatan. Karena aku nggak pernah membunuh, nggak pernah mencuri, nggak pernah merampok. Tapi pernahkah kita sadari bahwa dalam hidup kita, seringkali mungkin kita nggak membunuh, nggak merampok, nggak mencuri. Tapi kejahatan yang seringkali ada dalam kehidupan kita, kejahatan di mana? Di hati dan pikiran kita. Berapa banyak orang Kristen tiap minggu ibadah,
Tiap minggu memuji menyembah Tuhan. Tiap minggu bisa jadi kita melayani Tuhan. Tapi hati pikiran kita jahat. Hati pikiran kita masih nyimpen yang namanya kebencian. Hati pikiran kita masih nyimpen dendam. Hati pikiran kita masih suka nyimpen dengki sama orang lain. Hati pikiran kita masih dipenuhi dengan iri sama orang lain. Hati pikiran kita nggak bisa ngampunin orang lain. Berapa banyak itu yang kita simpen di dalam kehidupan kita. Seringkali saya bilang itu akar kepahitan itu, wah masih kita simpen. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kejahatan di dalam hati dan pikiran. Nah Tuhan mau kita bereskan itu semua. Tuhan nggak mau itu tetap kita simpan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin siang hari ini, setiap kita yang ikut ibadah Jumat Agung ini, coba kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah kita selama ini masih nyimpan kejahatan di hati dan pikiran kita? Mungkin kita masih menyimpan dendam, benci, kita nggak bisa ngampunin orang. Bahkan ada orang Kristen yang masih bisa berkata begini, oh daripada saya ngampunin dia, mending mati melek-melek biarin. Saya nggak mau ngampuni dia sampai kapanpun, Pak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak mau itu kita simpan di dalam hati kita. Pujian penyembahan kita nggak akan memberi arti apa-apa kalau kita terus-menerus hidup di dalam kebencian. Bahkan kalau saya khotbah di gereja-gereja Protestan khususnya, di beberapa gereja, kalau gereja Protestan kan ada liturginya doa Bapa Kami. Saya seringkali katakan gini, Pak, Bu, tolong ingat doa Bapa Kami ini jangan cuman sekedar liturgi. Cuman sekedar urutan ibadah, tata ibadah. Tapi kita kehilangan maknanya. Seringkali doa Bapa Kami cuma menjadi sebuah hafalan. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saya bilang begitu, jemaat langsung bilang, loh Pak Sam salah. Lah yang benar gimana? Yang benar ampunilah kami seperti kami mengampuni. Oke, itu yang Yesus ajarkan. Tapi yang kita lakukan bagaimana? Seringkali kita melakukannya beda. Ampunilah kami seperti kami tidak mengampuni. Jadi liturgi gereja kita katakan ampunilah kami seperti kami mengampuni. Itu cuma jadi sebuah hafalan kalau kita tidak mau mengampuni orang. Bahkan setelah doa Bapa Kami jelas sekali apa yang Yesus ajarkan. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kesalahan. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga nggak akan mengampuni kesalahan kita. Makanya saya seringkali katakan, jadi percuma kita tiap minggu ada ibadah doa pengakuan dosa, kemudian doa Bapa Kami, tapi cuma menjadi sebuah hafalan tanpa kita pahami betul maknanya. Ini kejahatan di dalam hati ini jangan kita biarkan, Bapak Ibu Saudara. Hati dan pikiran kita perlu diberesin, perlu diberesin. Mari kita belajar punya hati yang murni, punya hati pikiran, jangan nyimpen kejahatan. Ini yang ketiga yang Paulus katakan kepada Titus, supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan, termasuk kejahatan dalam hati dan pikiran. Yang keempat, yang terakhir, nah ini kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Duduk miring langsung ditegakkan, Bapak-Ibu Saudara. Ini yang keempat, di ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan, nah ini yang penting, dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini yang keempat. Yesus mati di kayu salib buat apa? Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya adalah untuk menguduskan kita. Menguduskan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya saat ini, dikuduskan artinya apa? Kira-kira kita jawabnya apa? Dikuduskan artinya apa? Pasti kita bilang disucikan.
Kalau saya tanya lagi, disucikan artinya apa? Oh, dibersihkan. Seringkali kita berputar di situ aja tuh. Dikuduskan, disucikan, dibersihkan, atau murni, atau apa. Tapi rupanya kata aslinya, dalam bahasa aslinya kata kudus itu pakai kata kados di Perjanjian Lama, pakai kata kados supaya kita gampang ingat, Bapak Ibu Saudara ingat aja kardus. Kardus R-nya diambil, udah gampang ingat kan jadinya kan. Saya dulu kalau belajar bahasa Yunani suka mikirnya gitu, cari yang gampang ingat. Jadi kalau ini kata kudus di dalam bahasa Ibraninya itu pakai kata kados. Kados, ingat aja kardus, R-nya diambil. Bahasa Yunani pakai kata hagios. Kata kados itu artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Itu ada 3 titik. Ya, ada 3 titik. 3 poin di situ. Saya ambil contoh begini, seumpama peralatan musik di gereja. Ketika peralatan musik itu ada di toko, waktu peralatan musik itu belum dibeli sama gereja, peralatan musik itu ada di toko, itu alat bisa dipakai di diskotik nggak? Pasti bisa. Bisa dipakai di tempat nikahan gitu nggak? Pasti bisa. Tapi ketika gereja sudah membeli alat musik itu, maka alat musik itu dari toko dipindahkan, Bapak Ibu Saudara. Dipindahkan dari satu titik ini, pindah ke titik berikutnya. Dari toko dipindahkan ke gereja. Begitu pula hidup kita. Anda dan saya, kita dulu hidup di dalam lumpur dosa. Hidup kita nggak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita nggak beres. Tetapi ketika Anda dan saya sudah menerima Kristus, maka kehidupan kita dipindahkan. Kita mengatakan kita bertobat, berarti kita ini sudah beralih, kita sudah berpindah. Nggak bisa kita hidup di dunia yang dulu terus. Ini pindah ke titik yang kedua. Seperti alat musik tadi contohnya. Dari toko dipindahkan ke gereja. Tapi yang perlu kita ingat, setelah alat musik ini ada di gereja, sudah dibeli, harganya lunas, dibayar, maka ada titik yang ketiga. Alat musik yang ada di gereja ini dipakai khusus untuk ibadah, dipakai khusus untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya nggak tahu alat musik di GPIJ Lambar Timur atau masih bisa disewa buat nikahan. Kayaknya sih enggak ya, kayaknya nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya, dan saya coba tanya sama teman-teman gembala di beberapa gereja, sepertinya alat musik yang ada di gereja nggak bakalan disewain untuk nikahan, Bapak Ibu Saudara. Jadi alat musik yang ada di gereja itu setelah dibeli, dipakai khusus untuk ibadah. Dipakai khusus untuk memuliakan Tuhan. Begitu pula hidup kita. Yang namanya Anda dan saya dikuduskan, Anda dan saya diampuni sama Tuhan, bukan cuma sekedar diampuni. Dulu kita hidupnya nggak beres. Dulu kita hidup di dalam lumpur dosa. Saya tadinya juga hidupnya nggak beres. Saya hancur. Merokok, mabok, hidup judi, dan lain sebagainya. Tapi waktu saya bertobat, saya berpindah dari dunia yang lama, dari hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Saya mesti tinggalkan tuh hidup yang lama. Karena saya berpindah, sudah. Nggak bisa hidup di sana terus. Pola berpikir saya, cara pandang saya, nilai-nilai yang saya pegang, nggak bisa nilai-nilai yang di sana terus. Makanya sampai detik ini saya seringkali juga bicara, saya bisa kumpul sama pemabok, tapi saya nggak harus jadi pemabok. Saya bisa kumpul sama penjudi, tapi saya nggak harus berjudi. Saya bisa kumpul sama orang yang selingkuh, tapi saya nggak harus ikutan selingkuh. Karena apa? Nilai-nilai kita sudah berbeda. Saya sudah berpindah dari kehidupan itu. Ini yang kedua. Kita punya titik yang kedua. Kita sudah berpindah. Tapi yang perlu kita diingat, setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita menjadi murid Kristus, setelah kita menjadi umat tebusan Tuhan, pakai hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan. Pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Makanya kalau orang Kristen benar-benar menyadari arti kekudusan ini, bukan cuma kita diampuni, disucikan, bukan cuma sekedar dibasuh oleh darah anak domba, tapi Anda dan saya, kita akan punya komitmen kuat. Hidupnya nyenengin hati Tuhan. Saya sering kali katakan, bahkan di depan istri saya sering kali katakan, ini sekarang saya khotbah juga ada istri saya di depan saya. Saya sering kali katakan,
ngomongin potensi selingkuh, setiap kita punya kemungkinan, punya potensi. Bukannya nggak bisa, tapi nilai yang harus kita pegang. Ini khususnya kalau saya khotbah di kaum pria, saya sering kali katakan. Setiap kita, pria-prianya Allah, bukannya kita nggak bisa selingkuh. Tapi nilai yang kita pegang harusnya satu, nggak mau. Nggak mau. Jadi nggak perlu kita sembunyi-sembunyi dari istri kita, takut sama istri kita. Bukan itu, tapi belajar punya roh takut akan Tuhan. Karena kita sudah berpindah dari dunia yang lama. Kita sudah dikuduskan, sudah diampuni. Pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah 4 hal ini boleh mengingatkan kita kembali dan boleh menjadikan kita menghargai pengorbanan Kristus buat setiap kita. Jadi yang pertama, tolong kita sadari, Anda dan saya, kita diampuni, kita disucikan, bahkan kita ditebus, kita diakui menjadi anak Allah, satu, murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Itu adalah hadiah. Kita orang yang nggak layak, jadi jangan sombong. Jangan sombong, jangan sombong. Karena apa? Tuhan memilih kita, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Tapi harusnya membawa kita lebih rendah hati. Ya Tuhan, aku orang yang nggak pantas, tapi Tuhan ampuni aku. Hargai itu. Hargai itu. Ini yang pertama, sadari kasih karunia-Nya Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya, kita diampuni, kita disucikan, kita ditebus, supaya apa? Kita meninggalkan cara hidup orang fasik. Keinginan-keinginan duniawi, supaya kita tidak hidup lagi di dalam kefasikan itu, Bapak Ibu Saudara. Cirinya orang fasik, tadi sekilas saya sudah sebutkan. Nanti Anda bisa baca di Roma pasal 1, mulai ayat 18-32. Dan yang ketiga, Anda dan saya ditebus, tujuan kematian Kristus di kayu salib. Buat apa? Supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, mari kita introspeksi, kita lihat diri kita. Adakah selama ini kita masih menyimpan kejahatan itu di dalam hati dan pikiran kita? Kita masih seringkali nyimpan benci, dendam, dengki. Kita masih nggak bisa ngampunin orang. Tolong diingat Bapak Ibu Saudara, itu nggak mendatangkan berkat, tapi justru itu bisa mendatangkan banyak penyakit. Karena apa? Kita menyimpan sesuatu yang nggak baik dalam hati dan pikiran kita. Buang itu Bapak Ibu Saudara, ampuni. Ampuni. Saya pun dari kecil kalau sumpah bicara tentang akar pahit, luka batin, saya ini orang yang banyak sekali ngalamin akar pahit, luka batin. Tapi yang saya tahu dari firman Tuhan, oh iya, kita disuruh lepasin itu. Makanya saya selalu pakai satu kalimat, dan itu sangat manjur buat saya secara pribadi. Kalimatnya berbunyi apa? Ya sudahlah. Orang ngomongin gini-gini, ya sudahlah. Daripada kita nyimpen kepahitan dalam hati dan pikiran. Nah ini, supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan hati dan pikiran kita. Dan yang keempat, Yesus mati di kayu salib buat apa? Menebus kita. Supaya kita dikuduskan. Kata dikuduskan, kata kados, bukan hanya sekedar kita disucikan, diampuni, tapi artinya kita dipindahkan dari hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Setelah kita berpindah dalam kehidupan yang baru, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Miliki sebuah komitmen, hidup nyenengin hatinya Tuhan. Nyenengin hatinya Tuhan. Makanya saya suka sekali kalau pemazmur bilang, selidiki aku tuh. Lihat batin. Apakah jalanku serong? Itu nggak mudah loh. Pemazmur bisa mengatakan Tuhan suruh lihat hatinya. Apakah jalannya serong? Mari kita punya hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah bagian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami sadari Tuhan bahwa Engkau rela mati di kayu salib buat kami. Engkau yang sudah menebus segala dosa kesalahan kami. Dan biarlah kami menghargai itu. Kami menghargai pengorbanan-Mu. Dan biarlah kami memiliki ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, suara hamba-Mu terbatas. Kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Tuhan tolong mampukan kami, supaya di dalam kehidupan kami menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki komitmen untuk meninggalkan cara hidup orang fasik.
Kami tidak mau terus-menerus hidup di dalam kejahatan dalam hati dan pikiran kami, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, kemarahan. Dan biarlah kami menghargai arti kekudusan. Bukan hanya kami menyebut bahwa kami sudah dikuduskan, tapi biarlah kami memahami lebih dalam arti kekudusan itu ya Tuhan. Dan biarlah kami punya komitmen untuk kami menjadikan hidup kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi sebuah persembahan, sebuah dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati dalam hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka. Kau berkati Pak Ibu Gembala, seluruh tim pengembalaan yang ada, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.